Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Sains membuktikan bahwa semakin banyak pilihan pasangan yang kamu lihat di layar HP setiap hari, secara psikologis, otakmu justru akan semakin lumpuh dan takut untuk berkomitmen pada satu orang. Selamat datang di era digital, sebuah masa di mana kita terhubung dengan jutaan manusia lainnya dalam satu genggaman. Namun ironisnya, kita menjadi generasi yang paling merasa kesepian dan paling takut untuk mengikat janji. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa mencari pasangan di zaman sekarang terasa sangat melelahkan? Mengapa setiap kali kita merasa sudah menemukan seseorang yang tepat, selalu ada bisikan kecil di kepala yang meragukan pilihan tersebut? Ribuan profil berjejer rapi di balik layar kaca, menanti untuk sekadar digeser ke kiri atau ke kanan. Ini adalah sebuah ilusi kelimpahan yang menipu pikiran bawah sadar kita. Di balik gemerlap kemudahan teknologi masa kini, tersembunyi sebuah jebakan psikologis yang sangat halus dan berbahaya. Otak manusia tidak pernah didesain secara evolusioner untuk memproses ribuan pilihan pasangan potensial dalam satu waktu. Ketika kita terus-menerus disajikan dengan opsi yang seolah tanpa batas ini, kita secara tidak sadar mulai memperlakukan manusia lain layaknya barang di etalase toko yang bisa dikembalikan kapan saja. Dalam dunia psikologi modern, fenomena mengerikan ini dikenal dengan sebutan paradox of choice atau paradoks pilihan, sebuah konsep brilian yang dipopulerkan oleh psikolog Barry Schwartz. Logika dasar manusia mungkin berbisik bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, maka kita akan semakin bebas dan bahagia. Namun, sains dan realitas membuktikan hal yang sebaliknya. Kelebihan pilihan justru menciptakan kelumpuhan analitis di dalam pikiran. Alih-alih merasa bahagia saat menentukan pilihan, kita justru terus dihantui oleh rasa cemas dan penyesalan antisipatif sebelum keputusan itu benar-benar dibuat. Coba bayangkan otakmu sebagai sebuah prosesor komputer mutakhir. Ketika kamu membuka terlalu banyak tab aplikasi kencan dan menjelajahi media sosial tanpa henti, kapasitas memori otakmu perlahan mengalami kelebihan beban atau cognitive overload. Ruang mental dan energi emosional yang seharusnya digunakan untuk membangun koneksi yang mendalam dengan satu orang, justru terkuras habis hanya untuk mengevaluasi, membandingkan, dan menyeleksi ratusan profil asing. Cahaya terang dari layarmu secara perlahan mengaburkan intuisi alamimu dalam merasakan ketulusan dari interaksi antar manusia. Rasa takut tertinggal, atau yang sering kita sebut sebagai FOMO, kini telah merambat jauh masuk ke dalam ranah asmara terdalam kita. Generasi kita seolah selalu dihantui oleh fata morgana, seseorang yang lebih baik di luar sana. Saat sebuah kencan pertama berjalan dengan sedikit kecanggungan atau kurang sempurna, sangat mudah bagi kita untuk kembali merogoh saku, membuka ponsel, dan mencari opsi lain. Kita menolak keras untuk sekadar bersabar, memperbaiki, atau memalu, karena membuang yang lama dan mencari yang baru terasa jauh lebih mudah secara instan. Sikap terus mencari ini akhirnya membawa kita pada titik kelumpuhan mengambil keputusan yang fatal atau decision paralysis. Kita mungkin memiliki ratusan kecocokan di aplikasi, puluhan pesan basa-basi yang belum dibalas, namun tidak ada satupun dari interaksi tersebut yang benar-benar berujung pada komitmen yang nyata dan mendalam. Kita seakan berdiri di tengah persimpangan jalan dengan jutaan arah, dan saking takutnya salah melangkah ke satu arah, kita justru memilih untuk mematung, diam di tempat. Kesepian di tengah keramaian digital pun menjadi identitas baru. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan generasi orang tua atau kakek nenek kita. Pilihan pasangan mereka pada masa itu sangatlah terbatas. Mungkin hanya berkisar pada orang-orang di satu lingkungan desa atau satu kota yang sama. Namun anehnya, tingkat komitmen mereka terbukti jauh lebih kuat dan tahan banting. Hal ini terjadi bukan karena mereka bodoh atau tidak punya pilihan lain, melainkan karena mereka secara naluriah memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan orang yang sudah sempurna dari awal bertemu. Mereka mengerti bahwa cinta adalah tentang memilih satu orang dan berjuang bersama untuk mencapai kesempurnaan seiring berjalannya waktu. Dalam ranah psikologi pengambilan keputusan modern, manusia terbagi menjadi dua tipe utama saat dihadapkan pada pilihan, the maximizer dan the satisficer. Maximizer adalah mereka yang selalu terobsesi mencari yang paling optimal dan sempurna dalam segala hal.
Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri setiap sudut aplikasi kencan hanya untuk memastikan tidak ada pilihan terbaik yang terlewatkan dari jangkauan mereka. Masalahnya adalah, menjadi seorang maximizer sejati di era digital saat ini adalah resep yang paling ampuh untuk menciptakan penderitaan emosional jangka panjang. Tidak peduli seberapa baik hati dan tulusnya pasangan yang berhasil mereka temukan, pikiran seorang maximizer akan selalu mencari-cari dan menemukan kekurangan kecil yang bisa dijadikan alasan pembenaran untuk pergi meninggalkannya. Pikiran mereka selalu dikelilingi oleh awan keraguan yang tebal, terus-menerus membandingkan kenyataan indah yang ada di depan mata dengan fantasi ideal yang sebenarnya hanya hidup di dalam kepala mereka sendiri. Lalu, adakah jalan keluar dari labirin penderitaan ini? Psikologi menyarankan kita untuk mulai melatih otak mengadopsi pola pikir seorang satisficer. Perlu diingat, seorang satisficer bukanlah orang lemah yang menurunkan standarnya secara drastis atau pasrah begitu saja pada nasib. Mereka adalah individu cerdas yang memiliki kriteria yang sangat jelas tentang apa yang cukup baik dan sungguh esensial bagi kehidupan mereka. Ketika mereka akhirnya menemukan seseorang yang memenuhi nilai-nilai inti tersebut, mereka secara sadar akan berhenti mencari dan mulai membangun. Meriset ulang ekspektasi otak kita adalah langkah pertama dan paling krusial menuju kebebasan sejati dari jebakan digital ini. Kita harus benar-benar menyadari secara penuh bahwa media sosial hanyalah sebuah panggung sandiwara yang menampilkan cuplikan-cuplikan terbaik dari kehidupan romantis orang lain, bukan representasi kenyataan sehari-hari yang penuh dengan kompromi dan kerja keras. Saat kita berani mematikan ilusi tersebut dari pikiran kita, batin ini akan kembali tenang, seperti awan mendung yang perlahan menyingkir, membiarkan cahaya kejernihan kembali masuk menerangi logika kita. Berkomitmen di era modern ini berarti berani mengubah arah fokus hidupmu dari pelebaran menjadi pendalaman. Alih-alih memiliki 10 percakapan teks yang sangat dangkal dengan 10 orang asing yang berbeda setiap malam, kita memilih secara sadar untuk menginvestasikan seluruh waktu dan energi emosional yang kita miliki pada satu jiwa yang tepat. Disinilah letak keajaiban psikologisnya bersembunyi. Kebahagiaan sejati dalam sebuah hubungan tidak pernah datang dari seberapa banyak pilihan cadangan yang kamu miliki, melainkan dari seberapa dalam kamu bersedia menggali pada satu tempat. Sebuah ironi yang sangat indah adalah ketika kita berani membatasi pilihan kita sendiri, tindakan itu justru akan memberikan kita kebebasan psikologis yang sesungguhnya. Ketika kamu dengan sadar memotong semua opsi lain dan berkata di dalam hati, "Aku memilihmu dan cukup sampai di sini," kamu seketika melepaskan beban kognitif raksasa yang selama ini diam-diam menyiksa otakmu. Keraguan yang selalu membisikkan ketakutan perlahan akan memudar dan menghilang, digantikan oleh kedamaian batin. Komitmen bukanlah sebuah penjara yang membatasi masa mudamu. Komitmen adalah sebuah pelabuhan kokoh yang memberimu rasa aman setelah sekian lama jiwamu terombang-ambing di lautan pencarian yang tidak bertepi. Mulailah ambil langkah nyata hari ini untuk menyembuhkan dirimu. Cobalah untuk membatasi waktu layar dan kurangi penggunaan aplikasi kencan yang tidak bermakna. Hapuslah opsi-opsi semu yang selama ini hanya menjadi distraksi di ponselmu. Latihlah kembali dirimu untuk hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan dengan manusia nyata di sekitarmu. Lihatlah ke dalam mata mereka, selami jiwa mereka, dan bukan menatap layar ponselmu. Ubah cara pandangmu dari sekadar mencari seseorang yang tanpa celah, menjadi belajar mencintai ketidaksempurnaan seseorang dengan cara yang paling sempurna. Sebagai penutup renungan kita, jangan pernah biarkan algoritma digital tanpa emosi mendikte jalan cerita cintamu. Generasi kita memang memiliki akses luar biasa ke pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Gunakanlah anugerah itu untuk membangun pondasi, bukan untuk terus mencari kepuasan sesaat yang tak berujung. Jadilah seorang satisficer yang bijak dan ingatlah selalu, cinta sejati dibangun melalui keputusan sadar untuk bertahan. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.